Silakan Ustadz Hikmat. Kalau dua itu apa saja? Qalqalah syukro, qalqalah Ya, syukro. Sugro dan Kubro. Ditambahi, siapa tadi yang jawab? Al-Kindi. Ya. Al-Kindi tadi jawab 3. Silakan ditambahi. Satu lagi apa Ustadz? Kurang tahu Ustaz. Tuh, kalau bisa jawab 3 nggak tahu satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu telah klik video ini. Aku mau kasih tahu nih, aku baru aja nge-review 2 mushaf keren. Ini namanya mushaf Al-Mujib dan mushaf As-Sahib. Kenapa aku bilang keren? Karena fiturnya itu ada banyak banget keistimewaan dan semuanya itu terkait dengan ilmu tajwid, ilmu Al-Quran ataupun ilmu qiraat. Misalkan yang ini mushaf Al-Mujib ini ada tanda wakaf tidak. Ini sangat membantu sekali untuk kamu yang belum hafal Al-Quran dan nafasnya pendek. Kemudian ada qiraah syu'bahnya juga. Kalau yang As-Sahib ini ada wakaf tidak juga, muskilat dan mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang mirip itu ada di ayat mana. Ini sangat membantu untuk kamu yang sedang menghafal Al-Quran. Kedua, review kedua Al-Quran ini bisa kamu tonton videonya secara lengkap di link yang ini. Jadi buruan tonton, karena aku juga bagikan kode promo yang kalau kamu gunakan bisa dapat potongan harga, dapat harga spesial, harga teman, harga sahabat. Selain itu kamu kalau beli Quran ini juga akan dapat fasilitas di sampul plastik dan besi di pojok-pojoknya supaya Quran kamu tetap bagus walaupun sudah 10 tahun dan tetap awet. Silakan menyaksikan video selanjutnya, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya guys. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa halukum? Insya Allah sehat walafiat semua ya, antum dan keluarga di rumah. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan mendalami materi tentang sifat huruf, gitu ya. Meskipun pekan lalu kita sudah mendalami, nah karena masih terbatas hanya sifat tafasyi dan istitolah, ini kita tambah pada pertemuan pagi hari ini. Ya, sekaligus materi nun sukun, mim sukun, nun dan mim bertasydid. Oke, yang sebelum start mulai, silakan dipersiapkan buku tulis gitu ya, pulpen dan hal-hal lain yang sekiranya diperlukan selama pelajaran berlangsung, gitu ya. Jadi jangan sampai sudah mulai antum baru ngambil buku tulis, Anda telat. Ya, sebelum kita latihan untuk sifat huruf yang akan kita latih di pagi hari ini, Ustadz mau sampaikan terkait fungsi atau manfaat kita belajar sifat huruf, gitu ya. Jadi supaya antum tahu. Jadi belajar itu harus tahu ini tuh manfaatnya untuk apa. Itu insya Allah lebih membuat kita semangat atau membuat kita serius dalam mengikuti pelajaran tersebut. Dan yang kedua, kita tahu, oh ini manfaatnya tuh ini, gitu ya. Jadi kalau nanti ketemu kesulitan, karena manfaatnya ternyata besar, nah itu kesulitan itu jadi terasa kecil karena dibanding manfaatnya yang besar. Maka pelajaran apapun, seidealnya antum tahu manfaat atau kegunaan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini Ustadz sampaikan, karena kita mempelajari sifat huruf, maka ada 3 manfaat atau 3 fungsi mempelajari sifat huruf. Yang pertama ya, supaya kita dapat membedakan pelafalan huruf yang makhrajnya sama. Jadi di semester 1 itu kan kita pelajari makhraj. Nah, misalkan ada huruf ta, ada huruf da, ada huruf to. Nah ini makhrajnya sama.
Lalu cara membedakannya gimana? Itu dengan mengetahui sifat huruf tersebut. Huruf ta itu sifatnya istifal. Misal ya, yang dominan itu kan ta istifal. Huruf to itu isti'la. Nah, kalau kita tahu perbedaan sifat kedua huruf tersebut, kita bisa melafalkannya dengan baik. Ya. Tapi kalau tidak, ya mungkin kita melafalkannya jadi sama aja. Tidak hanya pada huruf yang makhrajnya sama. Makhrajnya berdekatan pun kadang kalau kita tidak tahu sifatnya, pengucapannya boleh jadi sama. Misalkan huruf da dan huruf za, atau huruf ta dan huruf ta. Nah, ini mirip nih. Ya, kalau Ustadz ngajar anak-anak sore itu TPA, nah ini Ustadz ulang-ulang huruf sa. Gitu. Mereka mengucapkannya ta, gitu. Ta, ta, sa, ta, nah gitu. Embuh tat, raiso, gitu. Kamu deng, gitu. Itu masih anak-anak ya, masih 5 tahun, 7 tahun, gitu. Nah, antum sudah mempelajari sifatnya, maka dan juga makhrajnya, maka pelafalannya harus benar. Itu yang pertama. Jadi supaya bisa membedakan antara huruf yang makhrajnya sama atau berdekatan. Fungsi yang kedua, ketahui sifat huruf yang kuat dan lemah, gitu ya. Jadi huruf-huruf itu ada yang memiliki sifat kuat dan sifat lemah. Ini nanti kaitannya dengan misal gitu ya. Kalau kita baca Quran surat Al-Kafirun. Wala ana abidum ma arbattum. Nah, jadi langsung kita idghamkan. Gitu ya, kita masukkan. Jadi kita bacanya bukan abadtum atau bacanya arbadtum, tapi arbattum, langsung diidghamkan. Atau misalkan nanti di kelas 8 itu misalkan kita mempelajari idgham mutajanisain, idgham mutamatsilain, dan idgham mutaqaribain. Itu fungsi yang kedua. Jadi mengetahui sifat huruf yang kuat dan yang lemah. Dan yang terakhir untuk memperbagus tahsinul saut gitu ya. Tahsinul saut. Jadi memperbagus, memperindah suara atau pelafalan kita. Jadi dalam membaca Al-Quran itu yang utama adalah benar. Ya, syukur-syukur kita Allah beri anugerah atau dianugerahi suara yang indah. Gitu ya. Bisa punya irama yang enak didengar. Gitu. Cuma ini nggak semua orang dianugerahi nikmat ini. Nah, maka kita ini berlomba-lomba itu dalam hal memperbagus huruf-hurufnya. Mana yang dibaca tebal, mana yang dibaca tipis, dibaca sesuai makhrajnya, dibaca sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, itu 3 fungsi atau manfaat dari kita mempelajari sifat huruf. Selanjutnya kita akan melatih huruf atau sifat huruf shofir dan qalqalah. Nah, shofir atau huruf yang memiliki sifat shofir apa saja? Huruf apa saja? Halo? Sod, sin, Sin. Ya. Sodung wazayun sinu. Gitu ya. Ada sod, ada zai, ada sin. Gitu ya. Nah, kita latih 2 huruf saja yang mirip. Yakni huruf sin dengan huruf so. Nah, coba kita baca dulu atau kita ketahui dulu sifat dari kedua huruf tersebut. Pertama huruf sin. Sin ini memiliki sifat apa saja? Yang pertama, hamas atau jahar huruf sin? Halo? hamas, Ya, hamas. Kemudian yang kedua,
Huruf sin, sifat yang kedua apa? Halo? Ada suaranya? Cek. Ya, rokowa. Jadi yang pertama tadi ada hamas, kedua rokowa, yang ketiga dia istifal atau isti'la. Coba Muhammad Syarif jawab. Ya, istifal ya. Kemudian itbaq atau infitah, Faiz. Huruf sin. Apa? Fitah. Ya, infitah. Ya, kita bandingkan dengan huruf shad. Shad itu yang pertama apa? Hamas. Sama ya, seperti sin. Yang kedua, syiddah atau rokhawah. Rokowa. Rokhawah sama juga. Yang ketiga, isti'la atau istifal. Nah, Istifal. istilah ini bedanya di sini. Kemudian Istilah. itbaq atau infitah. Itbaq. In, Itbaq. itbaq, betul. Jangan inbaq gitu ya. Mau jawab infitah, kemudian ternyata itbaq di catatan. Ya, kemudian kedua huruf ini juga punya sifat sofir. Sofir ini secara bahasa artinya siulan atau suara yang menyerupai burung. Secara bahasa, tapi kita fokus pada makna istilah. Ini suara tambahan yang keluar di antara dua bibir. Suara tambahan yang keluar di antara dua bibir yang menyertai huruf, yakni huruf 3 huruf tadi, saat huruf tersebut diucapkan. Intinya suara tambahan. Sebagian ulama memberikan pendekatan kalau huruf shad itu suara tambahannya seperti suara angsa, so, gitu ya. Kalau sin itu seperti suara ular, ya. Kemudian kalau za suaranya seperti suara lebah, nah gitu ya. Itu pendekatan saja. Nah, sekarang kita latih huruf so dan huruf sa. Lafalnya masih sama seperti dulu. Diikuti sama-sama. Sa si su bas. Sasi subas. Ayo semuanya. Kasih subas. Ya, gitu ya. Istifal dia. Sekarang huruf so. So si su bas. Ya, dia ini isti'la nih, bahkan dia termasuk huruf itbaq. Jadi lidah kita itu naik ke langit-langit gitu ya, bagian pangkal itu agak naik, kemudian udara terjebak di tengah lidah hingga akhirnya seperti ada tafkhim. Udaranya itu menggema hingga akhirnya terbentuklah tafkhim atau suara tebal. Kita ulang. Kita bandingkan ya dengan sin dan so. Asa. Sama-sama. Halo. Asa, isi, usu. Sama-sama. Asa. Isi. Usu. Nah, itu huruf sin ya. Also, isi, usu. Ya, saso, di dulu biasa. Si. Isi.
Yang pertama sin, yang kedua sod. Iya, 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 sure. Si, Si. su, su. Susu. Ya, jadi harus beda ya. Jadi harus terdengar jelas bedanya. Karena sin istifal dan dia infitah, sedangkan sod dia itbaq dan isti'la. Ya. Dan keduanya sama-sama memiliki sifat sofir. Itu tentang sofir. Selanjutnya yang ingin kita dalami adalah sifat kolkolah. Nah, dua sifat ini saja. Kolkolah itu hurufnya ada apa saja? Baju di Baju. toko. Okto Pak Jimdan. Ya, baju di toko. Tokut bujat. Baju di toko ada 5. Nah, kolkolah secara bahasa itu artinya guncang atau bergetar. Berguncang atau bergetar. Secara bahasa. Ya. Tapi kalau secara istilah, jadi makna kolkolah yang dimaksud dalam ilmu tajwid adalah getaran pada makhraj saat mengucapkan huruf-hurufnya. Satu ulang. Getaran pada makhraj saat mengucapkan huruf-hurufnya. Terlebih saat sukun. Getaran pada makhraj saat mengucapkan huruf-hurufnya, terlebih saat sukun. Hingga terjadi pantulan yang kuat. Sehingga terjadi pantulan yang kuat. Nah, kalau kita secara mudahnya aja. Kalau apa? Mantul. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi mantul. Pokoknya, gitu. Nah, kolkolah ini adalah sifat tobi'i. Jadi sifat asli. Jadi memang dia tidak tidak dibuat-buat. Jadi pantulan itu memang apa adanya. Dan memang karena itu milik huruf-huruf itu tadi. Huruf-huruf baju di toko itu. Dan kolkolah ini ada berapa tingkatan? Nah, ini juga belum Ustaz singgung. Ada berapa tingkatan? 2. Ada? 2. Ya, ada yang bilang 2, benar. Ada berapa lagi? Ada pendapat lain? 3. 3, Masya Allah. Nanti ditambahin sama Kindi ya. Tadi jawabannya, ya, siapa tadi? Hikmat kayaknya. Yang 2. Yang ada lagi jawaban lain? Ya, nanti Ustadz aja yang jawab 4, gitu ya. Ini ada 2, ada 3, ada 4. Iya, silakan Ustadz Hikmat. Kalau 2 itu apa saja? Kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Kolkolah? Kolkolah sugro dan kolkolah Ya, kubro. sugro dan kubro. Ditambahi, siapa tadi yang jawab? Al-Kindi. Ya. Al-Kindi tadi jawab 3. Silakan ditambahi. Satu lagi apa Ustadz? Kurang tahu, Ustaz. Duh, kok bisa jawab 3, nggak tahu satu lagi. Waduh ya. Ya, jadi yang paling populer memang adalah kubro dan sugro. Bedanya kalau sugro itu di tengah-tengah bacaan. Ya. Jadi kalau bacaan kita belum selesai, masih lanjut, masih wasal gitu ya. Kemudian ada huruf qalqalah dan dia sukun. Nah, ini qalqalahnya qalqalah sugro. Tapi kalau bacanya sudah selesai, sudah waqaf, sudah berhenti, maka qalqalahnya kubro. Misalkan lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi lam yalid wa. Nah, yang pertama ini qalqalah sugro, ya. Dia tidak begitu tampak. Kenapa? Karena bacaannya wasal. Jadi langsung. Karena ada huruf setelahnya. Berbeda dengan qalqalah yang kedua. Walam yulad. Walam yulad. Nah, itu lebih jelas. Kenapa? Karena bacaan kita berhenti. Atau disebut dengan qalqalah kubro. Yang ketiga adalah ada yang disebut dengan qalqalah akbar. Gitu ya. Qalqalah apa?
Akbar. Akbar. Qalqalah akbar ini adalah huruf qalqalah baju di toko itu ya, yang bertasydid dan di akhir bacaan kita. Bacaan kita ini berhenti, waqaf. Misalkan surat An-Naba. Dzalikal yaumul haqq. Jadi ada tasydidnya. Atau Al-Lahab. Abi lahabin wa tab. Nah, gitu ya. Jadi yang bertasydid. Ini yang mau Ustadz sampaikan lagi tentang cara membaca qalqalah, gitu ya. Cara membaca qalqalah. Yang pertama, pantulannya ini setengah harokat. Jadi kalau kita misalkan diukur gitu ya, kalau satu harokat itu 1 detik, berarti kalau qalqalah itu hanya setengah detik. Jadi lebih singkat, nggak boleh sama. Lam yalid wa lam yulad, gitu ya. Lebih singkat karena qalqalah setengah harokat. Tidak boleh sama atau lebih panjang. Lam yalid wa lam yulad atau yulad malah dipanjangkan. Nah, ini keliru. Karena dengar bacaan siapa misalkan di pondok. Ustadz Darus saja misalkan. Ustadz Darus bacanya bagus. Kok akhir-akhirnya qalqalahnya panjang ya? Aku ikutin ah. Padahal itu bukan maksudnya Ustadz Darus, tapi itu karena efek dari speakernya atau sound systemnya. Jadi kan ada ya begitu ya. Yulade. Jadi agak panjang. Kita jangan ditiru. Itu bukan karena bacaan qori'nya, tapi karena efek sound systemnya. Jadi bacanya tetap setengah harokat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, volumenya, volume qalqalahnya itu, volume suaranya itu sama dengan berharokat, yang berharokat. Tidak lebih rendah atau tidak lebih kuat. Dzalikal yaumul haqq. Tidak ditinggikan suara. Jadi tetap sama atau tidak lebih pelan. Dzalikal yaumul haqq. Malah nggak kedengeran. Itu juga kurang tepat. Jadi volume suaranya itu sama. Kemudian terkait suaranya ini, suaranya dia mengalir gitu saja ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi tidak dibuat bulat, tidak pula dihentakkan. Misalkan lam yalid wa lam yulad bi rabbil falaq atau falaq. Nah, jadi seperti ada hamzahnya. Ini kurang tepat juga. Ya intinya nanti gimana yang benar Ustaz? Ya pokoknya antum belajar aja sama muhafid masing-masing lah. Memang harus musyafahah dari mulut ke mulut. Gitu ya. Kalau lewat online begini ya seadanya aja lah. Yang penting tahu teorinya dulu. Gitu ya. Nah itu terkait tingkatan qalqalah. Sebetulnya ada lagi satu tingkatan. Namanya asgor yang paling kecil. Itu kalau huruf qalqalahnya berharokat. Cuma itu tidak usah terlalu dibikin pusing lah ya soal teori. Yang penting sementara ini antum tahu ada akbar, ada kubro, ada sugro itu saja. Dan dalam latihannya, dalam pengucapannya, dalam praktiknya itu benar. Baik, itu yang mau Ustadz sampaikan terkait pendalaman sifat huruf. Sekarang kita coba praktek untuk huruf O dan huruf A. Ini maksudnya sama. Sifatnya beda. Ta tidak punya ta istifal dan infitah, sedangkan to isti'la. Gitu ya. Jadi kita baca sama-sama. Tatitu totitu. Sama-sama. Atta itti uttu.
Atto ipi utu. Ya lagi ya, tebal. Atto ipi utu. Ya, barakallahu fikum ya. Nanti dilatih terus ya. Intinya karena sudah tahu sifatnya, jadi harus beda dalam pelafalannya. Taib itu yang ingin Ustaz dalami, Ustaz persilahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan untuk sifat huruf atau nun mim sukun dan nun mim bertasdid. Ini Ustadz share screen lagi sambil nunggu pertanyaan dari antum. Kalau memang ada. Ini tentang pembelajaran kita pekan lalu. Ya. Sudah kelihatan? Kelihatan belum? Ya ini silakan di screenshot kalau sekiranya perlu. Ini ada idhar halqi ya, ada iklab. Aduh, apa. Kemudian ada idgham biguna, ada idhar mutlak atau idhar wajib. Kemudian ada idgham bila guna, ada ikhfa hakiki gitu ya. Nah, nanti insya Allah video ini tayang di YouTube ya. Kalau nggak ini di kelas selanjutnya nanti. Jadi tinggal ditonton aja. Kalau kecepatan di pause dulu, nanti diulangi lagi gitu ya untuk mendapatkan pemahaman yang baik. Kemudian ada idgham mimi, ada ikhfa syafawi dan ada idhar syafawi. Ini sudah ada contohnya, kalau yang pekan lalu belum ya. Kemudian sudah ada harokatnya juga, jadi bisa dibaca. Tulisannya mix Indonesia Arab, biar antum terbiasa dengan penulisan Arab yang benar. Kemudian ada nun dan mim bertasydid. Ya. Ini bedanya dengan sebelumnya, intinya nun dan mim yang ada tasdidnya dan sebelumnya tidak didahului nun sukun atau tanwin atau tidak didahului mim sukun. Contohnya jinnah ini nun tasdidnya tidak didahului nun sukun atau tanwin, summa mim tasdidnya tidak didahului mim sukun. Kemudian ada tingkatan atau pembembok guna. Ini juga perlu diingat-ingat dengan baik supaya ketika praktik bisa dipraktikkan dengan sempurna. Nah, kisi-kisi PTS. Ya, ada sifat-sifat huruf. Waduh, nggak cukup saat waktunya buat nyatat. Nah, screenshot langsung. Ada fungsi atau manfaat mempelajari sifat huruf. Tingkatan kol-kolah. Ya, tadi udah disampaikan. Nun, sukun, tanwin, mim sukun, nun, mim bertasdid, dan tingkatan. Dihafal semua sifat huruf. Tapi ngafalnya jangan misalkan huruf ba. Yang pertama ini, kedua ini, tiga ini, empat ini. Kemudian lima ini. Nggak gitu ya. Tapi hafalkan rumusnya saja. Misalkan sifat hamas fahatsahu syakhsun sakat, hurufnya itu. Selain itu berarti dahar lawannya. Kemudian syiddah ajid kotim bakat, huruf-hurufnya itu saja yang dihafal. Selain itu berarti rokawah atau tawasud atau bainiyah, hurufnya lin umar, hurufnya 5. Kemudian isti'lad, hurufnya 7. Khus sodok tingkil, selain itu istifal. Itbaq hurufnya 4. Sodotozo, selain itu infitah gitu ya. Ismat, izlak, itu kemudian tinggal tambahin sifat-sifat yang tidak memiliki lawan gitu. Ya kurang lebih insya Allah begitulah untuk hal ini, untuk sifat huruf. Oke, karena sudah selesai waktunya, ini sudah masuk waktu untuk kelas selanjutnya. Jadi kita sudahi dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya.